Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya mengajak lagi teman-teman semua untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati, terutama napas kehidupan yang kami boleh nikmati hingga pada saat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus bekerja di atas kami, biar kami dimampukan untuk memahami akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biar kami mengenal Tuhan lebih dekat lagi, bahwa kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami manusia yang berdosa ini, kami diperbolehkan, kami diselamatkan oleh darah-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Baik teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam Roma 8 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Dari nats ini saya memberikan tema kecil, yaitu besar kasih Allah. Mungkin teman-teman pernah berpikir bahwa kita merasa tidak layak di hadapannya, karena merasa pernah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga mungkin teman-teman selama ini merasa hina dan lemah di tengah-tengah kesulitan akan hidup ini. Dalam hal ini harus perlu disadari bahwa kita tidak pernah sendiri, bahwa semua orang pun mengalami hal demikian. Hari ini Alkitab mengingatkan kita akan besarnya kasih Tuhan atas kita. Melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah
menanggung semua dosa-dosa kita. Jadi, orang percaya dibenarkan oleh Allah dan dibela oleh Yesus Kristus. Bayangkan bila hakim dan pengacara memihak kepada kita, mustahil kita akan dihukum. Allah juga berkenan mengaruniakan segala sesuatu untuk memelihara hidup dan iman kita. Dengan demikian, kita dapat bertahan sampai akhir sekalipun menderita di dunia ini. Sungguh besar kasih setia Allah bagi kita. Dengan demikian, ada dua hal yang dapat melemahkan iman dan membuat putus asa, yaitu rasa bersalah dan tekanan penderitaan. Mengenai rasa bersalah, setiap manusia memiliki mekanisme moral yang akan menegur jiwanya bila melakukan dosa atau kesalahan. Jika hal ini terjadi, kita akan sadar apa yang telah kita lakukan, kemudian menyesal dan meminta ampun. Namun, orang-orang tertentu menghukum dirinya sehingga senantiasa merasa tidak layak. Penyesalan demikian tidak menghasilkan pertobatan, tetapi justru pikiran bunuh diri. Kita bandingkan dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Di sana menyatakan bahwa sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan diselesaikan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Jadi di sisi lain, keadaan hidup dan penderitaan juga dapat membuat seseorang tertekan dan putus asa. Perasaan itu muncul karena ia merasa tidak ada orang yang mau peduli dan menolong. Namun kenyataannya Tuhan Yesus mau peduli dan menolong kita, sekalipun seluruh dunia tidak memperhatikan kesesakan dan air mata kita. Ia menjenguk dan peduli kepada kita, bahkan meskipun kita merasa tidak layak oleh karena dosa-dosa kita. Ia mau menolong kita yang sedang bergumul asal kita mengaku bersalah akan dosa-dosa kita di hadapannya. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman semua? Mari kita bersama-sama datang kepada Allah yang penuh kasih itu dengan segala kerendahan hati, akui dosa dan kelemahan kita di hadapannya, sehingga kita dapat memperoleh pengampunan ilahi dan keselamatan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Haleluya, amin.